Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di pertemuan ke-10 ini, Ibu akan membahas mengenai transformasi linier, yang mana merupakan lanjutan dari pertemuan ke-9. Dan Ibu berharap kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan transformasi linier. Setelah mempelajari ini, maka mahasiswa diharapkan mampu melakukan transformasi linier dari Rn ke Rm. Dan yang kedua yaitu bisa menghitung image ataupun bayangan dari transformasi linier. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, jadi transformasi linier itu adalah merupakan suatu fungsi dalam bentuk W sama dengan Fx dengan vektor X di ruang N disebut variabel independen dari vektor W di ruang M. Disebut variabel dependen. Kasus khusus fungsi tersebut disebut transformasi linier. Transformasi linier merupakan konsep dasar dalam mempelajari aljabar linier dan memiliki banyak aplikasi dalam keteknikan. Jadi fungsi dari Rn ke Rm diartikan yaitu fungsi F, aturan yang menghubungkan tiap elemen dalam himpunan A ke satu elemen dalam himpunan B. Dan secara gambarannya kita bisa lihat ini ya, ini adalah domainnya dan ini adalah kodomainnya. Jadi transformasi F ke yang sebagai operatornya itu Rn ke Rm, di mana F memetakan Rn ke Rm. Ya. Kasus khususnya itu adalah, kita lihat di sini ya. F memetakan R ke N, dan ini merupakan suatu operator. Jadi kita contohkan, ada fungsi fx sama dengan x kuadrat, secara deskripsi digambarkan seperti F memetakan R ke R. Fungsi x, y, z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, secara deskripsi bisa digambarkan ataupun bisa dituliskan fungsi memetakan R pangkat 2 ke R. Selanjutnya, fungsi X, Y, Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, di mana secara deskripsinya fungsi memetakan ruang pangkat 3 ke R, ataupun ruang dimensi 3 ke ruang dimensi 1. Sebagai contoh lagi yaitu fungsi yang mana anggotanya X1, X2, hingga X ke N sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah Xn kuadrat. Secara deskripsi bisa digambarkan fungsi memetakan ruang N ke R. Transformasi T Rn ke Rm didefinisikan dengan persamaan dalam bentuk W1 sama dengan F1
yang terdiri dari X1, X2, hingga X ke N, dan bisa dinyatakan sebagai W1 sama dengan X1 ditambah 2X2, W2 sama dengan 3X1 kali X2, W3 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, dan bisa dideskripsikan sebagai T memetakan mentransformasi R2 ke R3. Ya. Jadi W1, W2, dan W ke M ini merupakan image-nya ataupun bayangannya. Transformasi linear T sebagai operator T, di mana Rn ditransformasikan ke Rm didefinisikan dengan persamaan linear dalam bentuk W1 A11X1 ditambah A12X2 ditambah titik-titik A1N X ke N sampai dengan WM sama dengan AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah AMN XN. Jadi secara notasi matrik kita bisa lihat semacam ini, ya. Ini adalah notasi matriknya. Dan bisa digambarkan sebagai matriks standar untuk T-nya adalah W sama dengan AX. Transformasi Rn ke Rn mentransformasikan titik atau vektor ke dalam titik vektor baru. Dan secara gambarannya di dalam sumbu koordinat bisa kita lihat Tx ya ditransformasikan sama dengan X, T memetakan titik pada titik. Ya, transformasi T ini memetakan titik X ke titik. Sedangkan gambar ini bisa kita katakan T memetakan vektor pada vektor. Memetakan vektor pada vektor. Jadi transformasi linear T di mana mentransformasikan Rn ke Rm disebut pemetaan satu-satu jika T memetakan vektor titik yang berbeda-beda di ruang N pada vektor titik yang berbeda-beda di ruang M. Dan bisa digambarkan semacam ini ya, kalau pemetaan satu-satu kita lihat diagramnya ya. Dari satu titik ke titik ini adalah satu ke satu dan ini bukan satu ke satu karena ini mempunyai kesamaan ya untuk dikodomainnya. Selanjutnya transformasi linear untuk T di mana Rn ditransformasikan ke Rn merupakan perkalian dengan matrik A yang mana anggotanya adalah N ataupun ordonya adalah N kali N. Di mana A itu dapat dibalik. Rank transformasi adalah di ruang Rn dan T merupakan pemetaan satu-satu. Jadi transformasi Rn ke Rn merupakan pemetaan satu-satu dengan matriks A yang berordo N kali N dapat dibalik, maka transformasi A inverse adalah Rn ke Rn merupakan operator linear dan disebut inverse transport A. Dan digambarkan TA 0, TA inverse sama dengan transport A kali A inverse sama dengan TI ataupun T identitasnya. Bisa kita lihat sudut pandang geometris pemetaan satu-satu. W adalah image dari X menurut transformasi linear T, di mana TA inverse W sama dengan TA inverse dikali transformasi A kali X sama dengan X. Artinya apabila inverse dikalikan dengan matriknya ataupun dengan transpose A-nya, maka dia akan menghasilkan ataupun sama dengan nilai X-nya. Dan bisa kita gambarkan semacam ini ya.
X ditransformasikan balik, maka dia akan menemukan nilai asalnya. Ya, X ditransformasikan, dipindahkan ke W. Dari W dipindahkan balik ke X, sehingga TAX ditransformasikan balik, artinya inverse dari TAX adalah inverse dari TA inverse W adalah X. Transformasi T yang mana mentransformasikan Rn ke Rm adalah linier jika dan hanya jika relasi berikut terpenuhi untuk semua vektor U dan P di Rn dan skalar K. Yang mana A, T dikali U tambah P sama dengan TU ditambah TP. Yang B adalah TKU sama dengan KTU. Jadi ini dikatakan transformasi linier jika memenuhi kedua syarat ini. Jika TRN mentransformasikan ke Rm adalah transformasi linier dan E1, E2 hingga E ke N merupakan vektor basis standar untuk Rn. Maka matriks standar untuk T adalah T sama dengan T E1, T E2, dan T E ke N. Contoh, transformasi linier di mana operator T mentransformasikan R4 ruang dimensi 4 ke ruang dimensi 3 didefinisikan dengan persamaan W1 sama dengan 2x1 dikurang 3x2 ditambah 3x3 dikurang 5x4. W2 sama dengan 4x1 ditambah x2 dikurang 2x3 ditambah x4. W3 sama dengan 5x1 dikurang x2 ditambah 4x3. Dapatkan A. Notasi matriks transformasi. B. Matriks standar transformasi linier. C. Image dari titik 1, min 2, 0,3. Bagaimana cara mencarinya? Kita lihat di sini. Jadi untuk bentuk yang persamaan semacam ini dibuat menjadi suatu notasi matriks transformasi, maka kita bisa lihat. Inilah notasi matriks transformasi yang mana nilai koefisiennya kita tuliskan di sini, ya. W1, W2, sehingga variabel X1, X2, X3 kita letakkan di samping ini. Selanjutnya, untuk mencari matriks standar transformasi linier, inilah dia. Artinya inilah standarnya, dia tidak menggunakan variabel di sampingnya. Ya. Jadi untuk image dari titik 1, min 2, 0,3, semacam ini gambarannya, kita kalikan matriks tersebut, ya, kita kalikan, ataupun kita transformasikan dari titik 1, min 2, 0, 3, sehingga kita dapatkan image-nya ataupun bayangannya itu adalah min 7, 5, dan 7. Ya, kita bisa cari 2 dikali 1, 2, min 3 dikali min 2, 6. Jadi di sini 8, 1 dikali 0, 0, min 5 dikali 3, min 15, jadi 8 dikurang min 15, kita dapatkan 7. Begitulah cara mencarinya, ya. Nah, selanjutnya transformasi linier. Fungsi merupakan aturan F yang menghubungkan tiap elemen dalam himpunan A atau domain dari F dengan satu dan hanya satu elemen dalam himpunan atau kodomain dari F. Jadi bila domain fungsi F adalah Rn dan kodomainnya adalah Rm, M dan N mungkin sama, maka F disebut pemetaan atau transformasi dari Rn ke Rm. Jadi operator adalah transformasi yang memetakan elemen di Rn ke Rm. Jadi sebagai latihan supaya kalian itu memahami apa yang sudah dijabarkan di depan, ini ada
soal latihan yang tidak jauh berbeda dari contoh-contoh di atas, yaitu tentukan apakah operator linear T mentransformasikan R3 ke R3 didefinisikan oleh persamaan berikut adalah pemetaan satu-satu dan dapatkan matriks standar dari inverse operator tersebut. W1 sama dengan X1 kurang 2X2 tambah 2X3, W2 sama dengan 2X1 ditambah X2 ditambah X3, W3 sama dengan X1 ditambah X2. Jadi, kalian masing-masing kerjakan di selembar kertas. Ikutin langkah-langkah yang sudah dijabarkan di depan. Dan jawabannya kalian submit kembali ke e-learning. Ya, jawabannya disubmit kembali ke e-learning. Kerjakan dengan baik dan saling memberikan bantuan antar teman satu dengan yang lainnya. Apabila kalian tidak mengerti, kalian bisa chat Ibu di mana yang kalian kurang paham. Nanti Ibu akan respon apa yang menjadi keluhan dan sesuatu yang tidak kalian pahami. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.